Siap-siap. Haleluya, haleluya. Bapak-bapak, selamat malam. Salam dalam kasih Kristus. Malam hari kita boleh bertemu kembali dalam ibadah gathering. Setelah beberapa minggu kita libur ya, lebaran, kita bisa dicas kembali. Penyertaan Tuhan sempurna hingga pada saat ini. Bapak bisa hadir, bisa menikmati kasih Tuhan. Boleh lambaikan angkatannya penyertaan Tuhan yang Tuhan sertai pada saat ini. Puji Tuhan. Saya dengan percaya seberapa kita ada malam hari ini. Minggu lalu kita sudah mengenal Jumat tahunan. Kebangkitan Tuhan kita. Biar malam hari ini Kevin baru mau bangkit. Karena Tuhan sudah bangkit. Dia rela mati oleh karena anugerahnya yang besar di kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau persiapkan hati kita. Saudaraku, semoga berdiri. Anugerahmu Tuhan luar biasa. Penyertaanmu sempurna malam hari. Penyertaan. Katakan anugerah
saudara, penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kita mau pakai untuk memuliakan Dia malam hari ini. Oh haleluya, glory haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Oh haleluya, Yesus hidup, Yesus bangkit malam hari ini. Haleluya, oh haleluya, glory. Kami sembah, kami puji Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, oh sungguh luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian, benar syukur, benar selamanya bagi Dia. Segala pujian, benar syukur, selama-lamanya bagi Dia Saudara Bapa di surga, sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Anugerah kepada kami pada malam hari ini. Kau telah tibakan kami di sini dengan suatu tujuan untuk mendapatkan lebih lagi ibadah kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami dalam perjalanan, kiranya Kau tibakan dengan selamat Tuhan, dan kami pulang dengan iman yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan firman yang akan diberikan nanti. Dan saatnya kami memberikan puji-pujian kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum itu kita beri salam terlain, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan ada dahsyat. Haleluya, dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak-bapak, sebelum kita mau memuji, kita mau sorak makan salam aja saya. Kalau saya bilang haleluya, Bapak bilang puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya. Satu lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Glory, kemuliaan buat Tuhan. Amin. Puji, memang puji Dia. Tuhan tak kekuatan dan makhluk kita. Yang belum bantu kita melalui Allah yang hidup oleh Tuhan. Tuhan telah berkuasa dan makhlukku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada
bulan yang sudah berjalan, yang penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Bapak sekalian boleh saksikan. Sampai kita sambut dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Tiada
saya seminggu sebelum itu saya udah mengucap syukur aja, udah nggak minta lagi mengenai anak saya satu tempat untuk anak saya. Dan saya spesifik pilihan pertama itu supaya saya tahu bahwa itu datang dari Tuhan. Kan ada lebihannya, satu dan dua. Supaya saya tahu bahwa itu dari Tuhan. Dan singkatnya satu kaki-kaki yang saya percaya, takut saya percaya. Sudah jadi kesempatan dengan dulu pas jam 3 sore saya telepon untuk saya pada semangat saya yang nomor satu nanti berkor yang mesti terima masuk ke pas untuk dia kemudian jadi karena saya merasa saya udah ketemu lagi tapi saya tahu orang berhadapan kepada Tuhan ya, mak sudah termasuk sombong, bukan termasuk pamer, tapi saya tahu ini yang kata Tuhan, jadi saya sampaikan Tuhan yang kata Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Mas Andi menguatkan kita tidak ada bahagia dan dikasih Mas Andi, perjuangan Mas Andi di sini bagaimana musik semua harus dihadir semua dan Tuhan tahu akan kebutuhan Mas Andi dan doa-doa Mas Andi selalu dipanggilkan Tuhan jawab lewat putrinya dari diterima tadi di Fakultas Hukum. Puji Tuhan luar biasa, tidak gampang itu ya 100 mungkin kan bisa, tetapi puji Tuhan orang yang berharap dan selalu menyerahkan dan setia pasti Tuhan akan tolong. Puji Tuhan. Masih ada bapak-bapak yang mau bersaksi? Satu lagi Bapak Ibu. Haleluya. Dahsyat. Jadi nyambung suara kesaksian dari Mas Andi. Saya seminggu yang lalu pasti bapak-bapak sebagian besar karena ini ada hadir semua pasti tahu bahwa saya adalah pelaku atau memerankan Imam Kayafas di saat Jumatan. Tapi latihannya itu juga Rabu dan Minggu, ya, diselingin oleh seperti Mas Adi bilang Selasa, nanti Kamis, nanti Jumat pas tidur kita juga latihan untuk pujian haleluya. Puji nama Tuhan. Ketika saya memerankan Kayafas, sebenarnya saya tidak berani. Saya pernah saksikan kepada Mas Marsono, Pak Budi juga, bahwa saya itu kena debu karena posisi mata itu kan harus tidak berkacamata waktu jadi peran itu. Dan ketika karpet itu digebuk sedemikian kencangnya oleh seorang prajurit yang gede-gede badannya, itu debu benar-benar lari ke mata dan saya tidak bisa menghindar karena posisi saya kan nggak boleh maju mundur gitu ya. Sutradaranya bilang, oh jangan maju mundur supaya kelihatan lebih pas gitu. Padahal mata saya lagi kena debu. Puji nama Tuhan. Rasanya perih, rasanya menguatkan, rasanya sempat sampai kemarin. Tapi satu yang saya pegang bahwa janji Tuhan adalah kesembuhan akan aku berikan padamu ketika engkau melayani aku. Yang Yeremia 30 ayat 17. Di situ saya pegang terus karena lewat pelayanan kita, bukan hanya di mimbar, bukan hanya sebagai pemain musik, bukan hanya sebagai pembawa tamu ke dalam sebagai asam maupun sebagai pelaku-pelaku drama yang kemarin sempat dipertontonkan oleh sebagian dari anggota jemaat. Tetapi bagaimana kita mensikapi ketika melayani Tuhan? Karena Tuhan juga memperhatikan hal yang besar, tapi juga memperhatikan yang kecil-kecil bagi umatnya. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya kesembuhan sudah terjadi. Saya sudah merasakan keenakan dan tadi saya sempat panas-panasan juga dengan Pak Rudi dan sebagian dari teman-teman Mas Kuat ada.
dipakai Tuhan. Nah di situ saya juga panas-panasan sebenarnya ya lumayan juga gitu, tapi bukan masalah panas ya, tapi betul kata Ibu Gembala tadi bersaksi bahwa kiranya udara cuaca melingkupi keberkatan di dalam setiap lepasan dari anak-anak yang dikasihinya, dan itu membuktikan bahwa Pak Milonan yang dipanggil Tuhan kemarin, yang kebetulan hari Minggu juga sebagian sudah ketemu salaman, bahkan saya sempat mendorong sama Mas Kuat untuk naik ke bagian sisi tengah dari pilar belakang itu. Saya bilang dasar ya Bung Rudi, iya terima kasih, amin amin. Sebuah kesaksian dari seorang yang sudah berusia maupun yang lanjut usia, tetapi jiwanya untuk melayani seperti yang tadi disaksikan oleh Ibu Gembala. Dia sampai dalam pertandingan terakhir dalam hidupnya, imannya dipelihara untuk selalu mengikut, walaupun baru keluar dari rumah sakit Uki kemarin, juga setelahnya di Jumat Agung juga datang. Wah luar biasa, dan Paskah juga datang. Saya pikir ya itu cara Tuhan, atau cara kita menghormati Tuhan yang sudah memanggil kita untuk menerima keselamatan. Bahkan kalau ngomong-ngomong tentang kesembuhan seperti yang saya nikmatin hari ini, itu kecil buat Tuhan. Tapi bagaimana kita mensyukuri setiap keadaan, karena dalam sisi kehidupan berjemaat maupun bergereja, kita yakin bukan keluh kesah kita yang dia dengar, tetapi bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita dipaparkan dalam kehidupan pelayanan kita di dalam setiap ladang maupun setiap kebahagiaan yang ada. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saja Pak Heru dan biarlah kita semua pelayan sekecil apapun Tuhan perhitungkan ya, apapun itu upahnya sama. Kita yang depan di belakang dimanapun saya percaya kita mau tetap setia pria-pria Barito, biarlah kita mau pria yang selalu punya kekuatan, pria yang punya iman yang kuat, pria beriman. Saya percaya malam hari ini kita mau diteguhkan lewat firman-Nya malam hari ini, dan saya bilang kita akan berdiri, kita mau persiapkan hati kita. Yesus adalah juru selamat kita malam hari ini. Walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, tangan Tuhan selalu menopang kita malam hari ini. Walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, ada dalam hidupku. Tiada pernah kau tinggal
janjimu, kemenanganmu selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih, haleluya. Besar setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami malam hari ini. Yesus Engkau juru selamat kami Tuhan. Selamanya kami menyembah Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita menyatakan malam hari ini, Yesus Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau Yesus Allah yang hidup, Allah yang sanggup malam hari ini. Apapun problema kita malam hari ini, apapun pergumulan kita malam hari ini, masalah finansial, keluarga, pekerjaan yang selalu membuat kita terhimpit setiap masalah kita. Tapi malam hari kita mau katakan, Tuhan Kau juru selamat kami. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang sanggup, Allah sumber kekuatan, sumber pertolongan kami Tuhan. Karena Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau hidup, Engkau bangkit Tuhan, dan Engkau naik ke surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari kita renungkan akan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna itu sepanjang hari, sepanjang kehidupan saat ini. Tidak dapat kita membalas dengan apapun selain kita mau memberikan hati kita, hidup kita, tubuh jiwa roh kita ke dalam tangan di malam hari. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus Bapak kuat berdoa buat kebenaran firman Tuhan malam hari. Glory, haleluya. Bapak sekali, suka mengucap syukur Tuhan atas segala kasih besar bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Atas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, sehingga kami kaum pria boleh merendahkan diri di hadapan-Mu di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau Tuhan Yesus, Allah yang sangat kami tinggikan, Allah yang sangat kami muliakan Tuhan. Biarlah melalui pujian kami yang sudah kami naikkan ini Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan, dan Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami.
Manapun kami pergi, Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat malam hari ini kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu ini boleh menjadikan saluran berkat bagi kami, kaum pria yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini boleh berkata-kata sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak, urusannya saya serahkan kameranya Bapak. Puji Tuhan, selamat malam. Terima kasih untuk pengurus Kalpri yang saya hormati dan seluruh sidang jemaat keluarga Kalpri BDI yang dinamis, aktif, dan senantiasa peduli terhadap lingkungan, khususnya ketika ada kedukaan. Saya melihat beberapa saudara-saudara kami yang hadir di sini berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kedukaan dan hadir di situ dalam suasana yang panas terik, ya, tetapi semangat yang penuh kasih nampak di situ. Saya kagum sekali dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya hidup dalam lingkungan Kalpri yang dinamis, aktif dan penuh kasih. Baik. Saya tidak berlama-lama lagi, tapi ada hal yang barangkali bisa kita kedepankan, khususnya mengenai kehidupan yang menjadi fenomena bukan baru, tapi sudah menjadi satu hal yang tidak pernah terselesaikan. Dan klimaksnya itu adalah ketika 7 Oktober tahun 2023 dan berakhir dengan ditutupnya Selat Hormuz, mengakibatkan kondisi sosial ekonomi di banyak negara termasuk kita Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis. Di daerah orang mau masak, cari LPG susah setengah mati. Nah, itulah pertanda bahwa keadaan ini tambah hari bukan tambah baik, tetapi tambah berat, dan itu kita sebagai orang Kristen tidak heran, karena itu sudah tertulis dalam firman Tuhan bahwa dunia ini tambah hari bukan tambah baik, tapi pasti menjadi sulit. Tapi mereka yang hidup dalam lingkar kasih karunia dan mengabdikan diri di dalam pelayanan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berpegang Matius 22 ayat 37 sampai 39, pasti ada perlindungan Tuhan, tidak bisa tidak. Iman, pengharapan dan kasih. Iman adalah basis kita untuk mengabdi kepada Tuhan, percaya sepenuhnya, dan pengharapan adalah bagian kita umat Kristen bahwa di balik kematian ada kehidupan, dan kasih selama kita hidup kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita buka Matius 22 ayat 37 saja dan kita baca bersama. Matius 22 ayat 37, hitungan 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum itu ialah kasihlah sesama manusia seperti
dari Matius 22. Karena yang kita lihat saat ini adalah apa yang terjadi di dalam lingkungan hidup kita. Tentu ini berkaitan dengan hukum yang terjadi dalam lingkungan hidup kita. Saya teringat akan sesuatu yang benar-benar menarik dan menjadi terkesima ketika seseorang yang bernama Alvin Lim itu menyatakan seperti ini. No fire, no justice. Orang ini saya anggap terlalu berani, bahkan saya katakan orang ini nekat betul-betul. Tidak ada satu institusi hukum di Indonesia, termasuk pimpinan-pimpinan tertinggi, yang luput dari cercaannya, makiannya, bahkan cenderung menghina. Ini orang saya anggap luar biasa dan masuk kategori orang nekat. Karena orang nekat itu sama gila itu beda-beda tipis, sudah. Orang ini benar-benar membuat saya dibalik. Saya agak khawatir tentang kehidupannya. Tapi benar nggak ya apa yang dikatakan itu? Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak ini bahwa tema khotbah saya ini adalah hukum kasih versus hukum dunia. Ini temanya. Standar kita kaum pria di ayat utama tadi, Matius 22:37-39, itu adalah pembukaan yang menarik pada berbasis kepada firman. Dunia punya hukum yang tidak tertulis, tapi sangat kuat. Tidak tertulis, tapi sangat kuat. Kalau dihina, balas. Kalau dirugikan, lawan. Kalau dikhianati, putuskan hubungan. Kalau tidak dihargai, tinggalkan. Itu hukum dunia kuat, gitu. Dunia bilang jangan kalah dan juga jangan lemah. Itu dunia. Tapi kerajaan Allah berkata berbeda. Ini saya katakan hukum versus hukum kasih dan hukum dunia. Kalau disakiti, ampuni. Kalau dibenci, tetap mengasihi. Kalau dirugikan, ikhlas. Ini bukan logika manusia, bukan. Ini standar surga. Logika manusia itu menolak, tapi ini standar surga. Pertanyaan penting untuk kita kaum pria, kita memimpin keluarga. Dan ketika kita memimpin keluarga, dengan hukum apa kita terapkan di dalam keluarga? Apakah hukum dunia atau hukum kasih? Ini skalanya kecil dulu nih. Nggak bergeser kepada pelayanan di gereja. Internal dulu, hukum keluarga dalam lingkup yang terdekat, yang setiap hari ada bersama kita. Hukum dunia itu kuat. Kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Itu hukum dunia.
terlihat kuat, powerful, tapi rapuh di dalam. Roma 12 ayat 19, silakan catat dan baca di rumah. Ciri-ciri hukum dunia. Pertama, ego menjadi pusat dari harga diri seseorang dan tidak boleh diinjak. Ini ciri-ciri. Ego seseorang menjadi pusat harga diri. Saya tidak boleh diinjak. Ini ciri-ciri hukum dunia. Balas menjadi solusi dendam, dan itu dianggap wajar. Ini hukum dunia. Membalas itu dendam, membalas dendam, membalas dendam, itu dianggap wajar. Kebenaran itu jadi relatif. Yang penting saya untung dulu. Itu yang penting. Nah, sedikit ilustrasi kuat. Ini saya berbicara di sini tidak luput dari pengalaman hidup. Bahwa egosentris adalah bagian dari setiap hari yang saya lakukan sebagai seorang profesional dalam tugas sebelum saya jadi pengusaha. Harus kuat, tidak boleh terlihat lemah. Ketika saya masuk kantor, itu saya hidup di dua dunia yang berbeda. Di rumah seperti alim ulama, dengar-dengaran atau kata istri, ikuti kereta anak-anak, merangkul mereka setiap hari, berangkat dari rumah mencium hening istri. Tapi di kantor tidak bisa, harus terlihat kuat. Mengapa itu? Itu yang disebut egosentris. Saya beri ilustrasi sedikit karena ini pernah saya alami. Ketika saya dikhianati oleh rekan bisnis, saya dikhianati. Saya tidak marah. Saya tidak memperlihatkan amarah. Saya betul-betul bermain seperti seorang yang bersandiwara. Itu muka saya itu muka poker face. Kartunya buruk, tapi wajah tetap serius. Pelan-pelan relasi hubungan saya rusak dari dalam. Hati saya keras. Hidup menjadi pahit. Tapi teman itu tidak tahu. Dia malah bilang pada saya, Ruth, you are a good Christian. Artinya apa? Dia masuk dalam kontrol saya. Seperti ada pepatah yang mengatakan, control yourself before you control another people. Jadi orang itu di bawah kontrol saya. Dia tidak tahu ada kepahitan yang luar biasa dalam diri. Dunia bilang itu wajar, wajar. Tuhan bilang itu racun. Apa yang saya lakukan itu racun. Hukuman kita terima bukan nanti kelak dalam kekekalan. Ada indikasi bahwa kita terima hukuman itu ketika kita masih di dunia ini, dan densusnya nampak. Wah. Banyak pria terlihat kuat, tapi sebenarnya dia lemah.
karena dikendalikan oleh luka dan ego. Terlihat dia kuat. Saya terlihat kuat waktu itu, tapi terus terang dikendalikan oleh ego karena luka di dalam. Hukum kasih kuat di dalam, tapi tenang di luar. Hukum kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 bisa dibaca. Satu Korintus 13 4 dan 7, tolong dibaca Mas Heru. Ini berbicara tentang kasih dan perasaan. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Apa yang sudah dapat? 1 Korintus 13 ayat 4 Dan 7. demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Makasih Mas. Kasih itu bukan perasaan, saudara. Bukan. Ini bukan perasaan. Tapi kasih itu keputusan. Decision. Keputusan. Ciri-ciri hukum dunia tadi sudah saya paparkan. Sekarang kita bicara ciri-ciri hukum kasih. Tadi basisnya ada dari ayat 1 Korintus 13 ayat 1 dan 7. Mengasihi itu tanpa syarat, tidak ada syarat. Mengampuni sebelum diminta, kita lebih dulu mengampuni. Tetap benar walau dirugikan. Tidak dikuasai oleh ego. Ini ciri-ciri kasih. Ciri-ciri kasih yang tadi dari 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Ini kenapa tiba-tiba ini baru dibicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Saat sekarang ini saya melihat segala sesuatu dalam kita bersosialisasi, baik internal keluarga terdekat, saudara-saudara sepelayanan, dan di tengah-tengah teman-teman saya dulu yang secara rutin setiap 1 bulan 2 kali kita bertemu. Yang kita harapkan itu dalam kehidupan itu kan adil, ya saudara. Ada keadilan. Saya satu ketika melihat tayangan di televisi, seseorang yang belum jadi petinggi di Pertamina, belum jadi petinggi, dia baru asisten manajer. Orang itu banyak menolong saya dalam rangka pengembangan bisnis saya. Dia banyak menolong saya, memberi saran. Bahkan ketika beliau di Litbang, memberitahu prospek 5 tahun ke depan bisnis apa yang akan diterapkan oleh Pertamina Pemasaran. Jadi itu adalah peluang bagi saya untuk pengembangan bisnis. Orang ini menolong saya.
sampai karirnya terus meningkat menjadi general manager dari 3 processing oil, ASD, MDF, dan MFO. Dia menjadi general manager dan dia sukses. Kemudian dikirim menjadi direktur Petral di Singapura. Saya terus ada hubungan walaupun beliau di Singapura, sekali-kali saya kunjungi beliau di Singapura. Tapi pertemanan itu tidak ada unsur-unsur yang berkaitan dengan memberi peluang agar dia membuat kesalahan. Dan saya cegah itu. Karena apa? Orang ini mempunyai kapasitas dan kepekaan sosial yang tinggi. Dia mau berteman dan dia melihat siapa yang menjadi teman. Cognitive sensitivitas of the environmentalnya kuat. Jadi betul-betul dia jaga jarak. Jadi yang kita bicarakan keluarga, pendidikan anak-anak, sekali-kali bicara bisnis. Tiba-tiba orang itu kembali sebagai perwakilan Petral di Singapura ke Jakarta. Di Jakarta karirnya meningkat sampai menjadi direktur di Pertamina. Nah, ketika beliau jadi direktur di Pertamina, ada ketentuan yang dikeluarkan bahwa seluruh pengusaha SPDE yang mengoperasikan prime mover itu tertangki dengan 24 ban. Itu ban tiap 6 bulan itu mesti diganti. Setiap 6 bulan. Itu memberatkan para pengusaha. Kami menjurukan alternatif lewat organisasi Islam Migas agar boleh nggak itu ban divulkanisir. Ban yang di bagian tangki divulkanisir. Kita pakai ban vulkanisir. Ditolak total oleh bagian teknik dan safety. Teknik dan safety menolak. Jadi general manager teknik dan safety menolak. Lalu saya membuat technical proposal setelah berkonsultasi dengan salah seorang konsultan. Akhirnya saya sodorkan kepada direktur pemasaran dan beliau setuju untuk meringankan beban kami. Itulah pertolongan yang beliau telah pertama dan terakhir. Lama kita tidak bertemu, beliau memasuki masa pensiun, tiba-tiba saya di TV. Dia dijemput dari rumahnya dan pakai rompi tahanan kejaksaan. Teman ini saya tahu adalah ayahnya seorang pendeta. Jadi gereja Kristen Jawi Wetan di Magelang. Beliau sendiri adalah aktivis gereja yang patuh. Istrinya adalah pelayan di gereja. Tiba-tiba ketika masuk Jakarta, kalau bahasa hebat itu di kalangan teman-teman kita Muslim dikatakan dia jadi mualaf. Kalau mereka masuk Kristen disebutnya murtad ya. Tapi kalau mereka masuk ke kita masuk mualaf. Jadi kosakatanya lebih terhormat itu daripada murtad. Tapi ya itu makanya. Sejak saya melihat di televisi itu, saya kemudian berbicara dengan beberapa teman-teman. Atau ketika saya mimpi bapak-bapak, mimpi saya bertemu dengan dia. Kita bertemu, dia memeluk. Saya kaget bangun waktu mimpi itu karena pundak saya bajunya basah. Jadi ketika dia memeluk saya, dia menangis dan air matanya membasahi kemeja saya dan terus menembus ke bagian kulit dan terasa dingin. Maka saya kaget banget. Lalu saya berdoa, berseru, berharap, bersandar, dan mohon kepada Tuhan beri saya kesempatan untuk menemui dia.
Saya tidak punya teman, tidak punya kompetensi apapun juga untuk dapat bertemu karena orang itu ditahan di Kejaksaan Agung. Satu ketika saya teringat salah satu teman yang sempat menjadi kepala Kejaksaan Negeri di Bogor yang saya sempat kenal. Lalu beliau itu sedang Lemhanas dan menjabat salah satu jabatan yang cukup tinggi di Kejaksaan Agung. Saya temui di Merdeka Barat waktu itu. Ketika itu sedang praktek, sedang mengikuti seminar, saya temui dia sebelum saya telepon dan kita bertemu cuma 10 menit. Saya terangkan bahwa saya ada ingin diskusi, gitu. Lalu dia siapkan waktu karena dia masih 3 bulan lagi Lemhanas, tapi dia akan masuk kantor 1 bulan lagi kita bertemu di kantor. Saya terangkan maksud saya bahwa saya ingin bertemu. Untuk apa? Saya tanya. Untuk berdoa dan memberikan kitab suci perjanjian baru. Ada kitab saku yang kecil, kitab suci perjanjian baru. Saya menyerahkan ini. Dia bilang dia kan sudah Muslim, karena dia Muslim lah. Saya bawa temui. Lalu dia punya kepentingan apa? Ini mau bicara spiritualitas. Ada unsur lain, nggak ada unsur lain. Ini bukan bicara spiritualitas. Saya hanya mau menyelamatkan orang ini. Dan pasti dia memperoleh keadilan. Kalau Mas bisa, ini bukan wewenang saya, ini wewenang dari Direktur Penyidik. Karena ini tahanan khusus, harus ada clearance dari Jaksa Agung. Dulu saya bilang, bukankah Jaksa Agung temannya? Baru ini berharap Pak. Baik, puji Tuhan. Kalau bisa, terima kasih. Kalaupun tidak bisa, tetap kita berteman. Mukanya langsung berubah. Ya, minum kopi, bicara yang lain. Tiba-tiba dia bilang sama saya, baru ditunggu sini 10 menit saja. Dia tinggalkan tempat itu. Kira-kira 5 menit kemudian, tiba-tiba ada suara di salah satu kamera TV yang berhadapan sama saya. Pak Rudi, boleh saya ajukan beberapa pertanyaan? Orangnya tidak ada di ruangan lain. Saya jawab boleh. Siapa Pak Rudi untuk geser kursi berhadapan dengan kamera ini? Oh siap. Saya ditanya, orangnya tadi. Pertama ditanya, apakah ada hubungan keluarga dengan salah satu pejabat itu? Tidak ada. Apakah ada hubungan bisnis? Dulu ada. Sekarang tidak ada. Ada pernah nggak keuntungan yang diperoleh dari hubungan bisnis? Tidak ada keuntungan. Keuntungan ada lewat prosedur atau standing prosedur yang ada. Dan yang terakhir Pak Rudi, kapan bertemu sama beliau? Ketika ayahnya meninggal di Magelang, saya berkunjung dan menyatakan bela sungkawa. Itu yang terakhir. Baik, cukup, selesai. Saya ini mikir dari mana dia. Tiba-tiba dia masuk kembali bahwa seseorang itu adalah dari tim penyidik. Lalu disilakan. Saya boleh masuk ke dalam ruang tahanan di lantai 7. Dan saya masuk. Orang itu dipanggil. Waktu dari jarak 5 meter dia lihat saya. Dia setengah lari, saudara, dan memeluk saya. Dan pelukan itu sama seperti mimpi saya. Dagunya, di dagunya dan di pundak saya. Dan dia mengatakan begini, saya sudah berdosa meninggalkan Kristus. Salib inilah yang saya pikul sekarang. Tetap dipeluk. Oke, kita duduk ya Mas. Ada ruangan untuk kita bincang-bincang, ruangan kira-kira 3 kali 3 meter. Kamera di mana-mana, kita bicara pun lama.
berbisik pun langsung kedengaran. Saya bilang, Mas, saya hanya ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kemudian kita berdoa. Lain saya tidak bisa bicara. Yang pertama, apa masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dijawab masih. Yang kedua, apakah masih mau baca Alkitab firman Tuhan? Masih. Saya keluar Alkitab bacaan baru, Alkitab saku saya berikan kepada. Kemudian dia mengeluarkan air mata lagi. Kami berdoa. Selesai berdoa, saya hanya diberi waktu 35 menit. Ini udah 25 menit, tinggal 10 menit lagi. Saya bilang, Mas, saya tidak bisa lama-lama karena sudah waktunya. Dia tahu dia bilang apa sama saya. Sampai sekarang saya belum bisa dibesuk oleh keluarga saya. Baru di lamaran pertama setelah saya 2 bulan 15 hari ada dalam tahanan ini. Saya bilang ini bukan sesuatu yang istimewa buat saya. Yang istimewa buat saya bila mana masih menerima kembali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita pasti. Baru tadi saya baru bercerita bahwa minggu depan istri saya boleh besuk saya. Dan istri saya mengatakan, nanti kalau saya besuk kamu, saya akan bawa salah satu kiai. Nanti saya akan jawab, tidak perlu bawa kiai lagi. Kenapa? Dia membuat 2 kesan pertama. Dia nikahkan Tuhan Yesus. Dia ceraikan istri dan 2 anaknya. Dia kawin lagi dan dia berpejabat jabatan yang prestisius di Pertamina. Semua ini adalah apa? Di mata Tuhan orang yang tidak adil. Dan kita kembalikan keadilan itu. Puji Tuhan, waktu saya keluar, saya langsung telepon Pak Wilmar, aku ada di kantormu, di mana? Saya nggak bisa keluar, dikurung. Kebetulan waktu itu yang kantor saya itu dia udah naik ke T6. Jadi saya nggak bisa keluar karena akses kartu kan dia yang bawa. Wilmar turun. Lalu dia dari mana? Habis teman-teman aja. Dia buka akses, kita keluar sama-sama. Akhirnya kita mau piknik di Dharma Wangsa Square berdua. Itulah pengalaman iman saya. Puji Tuhan, dia kita dalam proses pengadilan. Dan saya lihat beberapa pasal yang diberikan. Inilah saya bilang keadilan. Saya berbicara di sini 2, bukan hukum dunia, tapi hukum kasih. Dan itu kita lakukan. Apa manfaat yang saya terima? Bisnis tidak ada bisnis lagi. Saya sudah totally tidak ada kegiatan bisnis. Tapi ada damai dan sukacita. Yang paling kupi hidup saya. Inilah yang saya mau sampaikan dalam peribadatan ini, bahwa sebagai kaum pria, identitas kita jangan kita kesampingkan. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal, budi dan hati kita, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Amin, saudara. Amin. Ilustrasi salib. Saat Yesus disalibkan, dia tidak membalas, tidak mengutuk, dan tidak turun dari salib. Sebaliknya Lukas berkata dalam Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34, Mas Riki bisa tolong dibaca. Lukas 23 ayat 34. Ayat 34. Lukas 3 23 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang putih untuk kembali pakaian. Amin. Saudara, apa yang dikatakan
dalam Lukas ini bukan kelemahan. Inilah kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan. Ini kalimat kuat untuk bapak-bapak sekalian. Kasih tidak membuat kita kalah. Kasih membuat kita menang dengan caranya Tuhan. Bukan menang dengan caranya dunia, bukan menang dengan caranya kita, tapi dengan caranya Tuhan. Pertarungan sejati kaum pria ini, bapak-bapak khususnya, adalah pertempuran terbesar bukan dari luar. Pertempuran yang terbesar ada di dalam kita, di dalam hati kita. Itu pertempuran yang terbesar melawan kehendak. Itu pertempuran yang terbesar. Pertarungan setiap hari adalah ego versus kerendahan hati. Setiap hari kita bertarung. Itu pertarungan harian. Ego kita versus kerendahan hati. Dendam versus pengampunan. Dunia versus firman Tuhan. Itu setiap hari. Galatia 5 ayat 16-17. Catat, bisa baca di rumah. Galatia 5 ayat 16-17. Ini kalimat yang harus kita ingat. Pria sejati bukan yang bisa mengalahkan orang lain, tapi yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Itu pria sejati. Di Galatia 5 ayat 16-17. Ini saya sedikit memberikan aplikasi kepada bapak-bapak sekalian. Dalam keluarga, jangan pakai hukum dunia. Jangan pakai hukum emosi, amarah, dan keras. Pakai hukum kasih, sabar, mendengar, dan mau mengerti. Di dalam lingkungan yang terdekat dulu. Belum kita beranjak keluar. Belum kita bersosialisasi. Belum kita masuk dalam pelayanan. Internal dulu saja. Jangan pakai hukum dunia. Jangan emosi. Jangan marah dan jangan keras. Pakai hukum kasih, sabar, mendengar, dan mengerti. Anak kami tidak butuh ayah yang ditakuti. Anak-anak tidak butuh itu. Dalam pekerjaan dan bisnis kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetap jujur walaupun rugi. Integritas adalah keuntungan di dalam pelayanan gereja. Terkait yang bapak-bapak sampaikan, iri dan dengki ini penting sekali untuk kita eliminir. Ini penting. Iri melihat orang diberkati, senang melihat orang jatuh, tidak suka lihat orang dipakai Tuhan. Kecenderungan ini terjadi. Itu hukum dunia. Masuk penetrasi ke dalam pelayanan di gereja. Itu penetrator seperti bom yang menghantam itu bunker di Madaya Ayatollah Khamenei. Itu bom penetrator. Dia tidak meledak di udara, tidak meledak, dia bor ke dalam sampai ke lantai 6 baru dia meledak di situ. Seperti penetrator yang masuk dalam hati kita. Iri dengki ketika lihat teman diberkati. Hentikan itu. Ini hukum dunia masuk ke dalam gereja. Yakobus 3 ayat 16. Catat. Kalimat keras ini sesuai dengan bagi kita kaum pria, termasuk untuk saya juga. Kalau kita tidak bisa bersuka cita melihat orang diberkati, berarti hati kita belum hidup dalam kasih. Nah, ini penutup saudara. Bagi kita sekarang, saya bincang-bincang sama Bapak Gembala kemarin di telepon. Ketika kita sedang makan malam bersama Ibu Gembala dan keluarga, habis pelayanan ini kita makan malam di salah satu restoran di Jakarta Pusat. Kira-kira jam 9 dan 8-9 malam tiba-tiba Bapak Gembala telepon.
orang seperti ini yang saya tangkap. Saya suka, Pak Rudi itu suka menyederhanakan persoalan. Memang itu ciri-ciri saya. Menyederhanakan setiap persoalan yang besar kita perkecil, yang kecil kita sudahi. Karena hidup ini memang sederhana. Kalau mau kita sederhana, kita hanya memilih hidup dengan hukum dunia atau hidup dengan hukum kasih. Pilih. Ini yang disebut kehendak bebas, free, bebas. Pilih aja. Tuhan tidak menuntut harus. Tuhan beri kebebasan, silakan pilih. Ini kehendak bebas. Hidup dengan hukum dunia atau hidup dengan hukum kasih. Hukum dunia cepat, keras, dan merusak. Hukum kasih berat. Hukum kasih berat, tapi menyembuhkan saudara. Saat sebentar kita pulang, ya. Saya tidak pulang, saudara. Saya langsung ke Bogor. 5 menit setiba di rumah ketika menghantar jenazah kembali ke pangkuan Bapa di sorga dikebumikan. Baru 5 menit sampai di rumah. Iparnya Bastian umur 39 tahun, tidak ada sakit, tidak ada tanda-tanda apapun. Tiba-tiba ketika mau kumpul keluarga di Bogor merayakan ulang tahun almarhum ayahnya, nafasnya berhenti. Baru 2 minggu lalu kami sama-sama di Bandung, keluarga besar, besan saya dan keluarga besar saya, kita bersama-sama pergi ke Bandung. Tidur di satu hotel, makan di satu meja, pergi kemana-mana dengan satu bus kecil bersama-sama keluarga. Nikmat sekali bersama dalam satu kesatuan kasih yang sering saya doakan di mimbar gereja kalau ibadah, doa, firman. Saya nikmati betul. Tiba-tiba tadi orang yang biasa berdiri sama saya, pinjam-pinjam sama saya, itu tidak ada apa-apa. Anak, seorang ibu dengan 3 orang anak, suaminya adalah ipar dari Bastian anak saya. Anak saya telepon ketika saya habis mandi, siap-siap untuk karena terlambat makan, telepon berdering, saya angkat, kenapa Bas? Dia berteriak, wah, anak meninggal. Saya kaget saudara. Tapi secepat saya menguasai bahwa baru tadi kita hentar seorang yang usianya 87 tahunnya. Ini usianya 38 tahun. Tidak ada hujan, tidak ada panas, tidak ada sakit, di rumah meninggal. Kaget, sempat kaget, tapi belum menguasai diri. Semua akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Saya, kalau bicara hierarki dibanding bapak-bapak yang hadir, saya harus pulang duluan, mengingat usia hierarki. Tapi ada satu kalimat kata yang mengikat saya ketika saya dengar dari seorang yang sangat senior. Jangan bangga dulu bahwa jadi anak muda. Jangan bangga. Tapi kita orang tua bangga jadi orang tua karena pernah muda. Ini kata-kata yang mendalam. Kalau kita renungkan sekali, itu terjadi. Tadi orang tua kembali ke rumah Bapa di sorga usia 87 tahun. Anak muda tidak ada panas, tidak ada hujan. Umur 38 tahun. Masih muda. Jadi bagi usia senior bangga jadi orang tua karena pernah muda. Ketika tua, jadilah teladan yang baik bagi yang muda. Amin.
Maaf ya sedikit terganggu karena maklum di usia muda-muda lagi kalau tidak dicatat nanti bicaranya bisa melantur kemana-mana di komplek lagi. Ini penutup. Saat kita pulang nanti, istri melihat kita sebagai apa? Kita pulang sampai di rumah. Anak melihat kita sebagai apa? Ini pertanyaannya. Tuhan melihat kita sebagai apa? Hari ini tinggalkan ego, tinggalkan dendam, hidup dalam kasih. Kami sering hidup dengan cara dunia, mudah marah, mudah tersinggung, sulit mengampuni. Hari ini kita mau berubah, ajarkan kami hidup dalam hukum kasih. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Satu lagu saja, Bro Daniel, satu lagu saja. Lagu lama.
pujian itu ya amin ya Tuhan. Kami tidak bisa jelas ceritakan Engkau ya Tuhan. Dari firman-Mu sudah jelas dapat memisahkan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, kalau biasa Tuhan sebagai pemimpin keluarga ya Tuhan. Jika kita jalan sendiri ya Tuhan, para pemimpin ini ya Tuhan, pasti mengikuti hukum dunia ya Tuhan. Egois dan iri hati, dan tidak senang apabila orang lain sukses ya Tuhan. Dan pasti ada pembalasan walaupun kejahatan ya Tuhan. Firman-Nya luar biasa di dalam kami ya Tuhan. Ampuni jika dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan masih memberlakukan hukum dunia ya Tuhan. Padahal kita mengajari ya Tuhan hukum kasih ya Tuhan yang terutama dan utama ya Tuhan, yang mengasihi Tuhan segenap hati dan jiwa kami ya Tuhan, dan kepada mengasihi sesama ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah Kau sampaikan terus kami melakukannya ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan sebagai kepala keluarga ya Tuhan, sebagai imam ya Tuhan, tidak salah melangkah ya Tuhan, membawa pemimpin kami ya, memimpin keluarga kami ya Tuhan dengan jalan yang benar ya Tuhan. Dan biarlah kami ya Tuhan belajar dari Yerusalem sendiri ya Tuhan, memimpin keluarga ini ya Tuhan, para anak istri ya Tuhan, ikut hukum kasih saja ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri ya Tuhan. Kami merupakan Roh Kudus ya Tuhan yang memimpin, memampukan kami ya Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus ya Tuhan, kami juga tidak bisa berbuat apa ya Tuhan. Karena kami masih manusia daging yang lemah ya Tuhan, mengikuti kemauan sendiri ya Tuhan. Tolong ya Tuhan Yesus firman ini ya Tuhan, biar disampaikan hamba-Mu yang luar biasa yang mengingatkan kami ya Tuhan. Sebab kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu Bapak Budi ya, menyampaikan firman ini ya Tuhan, pakai dia terus ya Tuhan. Semoga semakin firman ya Tuhan yang mampu membukakan firman-firman-Mu ya Tuhan kepada siapapun yang ditemui ya Tuhan. Dimana Kau tempatkan, dimanapun kakinya berpijak ya Tuhan, Kau pakai terus ya Tuhan. Urapai secara khusus ya Tuhan, sehingga boleh menjadi kawan sekerja Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman ya Tuhan, sebagai tangan kanan Tuhan. Pakai dia ya Tuhan sebagai terang Kristus di tengah keluarganya ya Tuhan, kepada istri dan anak-anak cucunya ya Tuhan. Oh ya Tuhan, berikan dia kesehatan, keberkatan yang melimpah ya Tuhan kepadanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan firman-Mu ini ya Tuhan, yang merupakan berkat bagi kami pada malam hari ini ya Tuhan, sehingga kami menikmati berkat-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, kami akan siap menegakkan bahkan melakukan yang tepat. Haleluya. Amin. Lanjut. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati, dikuatkan dan teguhkan dalam firman-Nya pada malam hari ini. Saya ingin dan percaya dalam firman malam hari ini kita adalah pria-pria sejati, adalah pria yang dikatakan Bapak Budi, yang bisa menguasai diri kita, menguasai hati pikiran kita. Setiap permasalahan apapun kita tetap kepala dingin, menguasai kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Bapak Budi. Kita datang. Siapa yang berkati bahwa boleh katakan puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita mau berikan dulu persembahan. Tuhan
kedua, kami atas nama pengurus saya mengucapkan terima kasih atas pembicaraan firman Tuhan dari Arki, di mana hari ini kita semuanya mendapatkan berkat yang begitu indah, karena di sini temanya adalah hukum kasih dan hukum dunia, di mana hukum kasih ini kita ada di setiap hari dalam kehidupan kita, di kantor, di keluarga maupun di dalam masyarakat. Di sini, di mana hukum kasih sendiri adalah berbasis pada firman Tuhan dan juga mengasihi tanpa syarat. Di sini kita bisa pelajari begitu beratnya, tapi kalau kita lakukan semuanya akan menjadi sukacita. Di sini kita harus